Shalom para murid Kristus yang dikasihi Tuhan. Pada bagaimana kali ini kita akan merenungkan sebuah tema bersaksi dan beraksi yang diambil dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudara, keseimbangan mungkin adalah prinsip yang penting di dalam kita menjalani kehidupan sehingga kita dapat menjalaninya dengan berkualitas. Misal saja saudara, mesti seimbang antara istirahat dan bekerja, seimbang antara keluarga dan pelayanan, seimbang antara asupan makanan dan olahraga, seimbang antara interaksi dengan sesama dan refleksi yang bersifat pribadi adanya. Seimbang ini dapat dimaknai tidak selalu keduanya memiliki porsi waktu yang sama persis. Tetapi setidaknya seseorang memiliki pemahaman bahwa yang satu sama pentingnya dengan yang lain dan perlu mempraktikkan dalam porsi yang wajar dan tepat sesuai dengan konteksnya. Mengabaikan salah satunya akan memberikan pengaruh negatif dalam hidup orang tersebut. Saudara, kita dipanggil sebagai saksi Kristus yang mendapatkan mandat untuk memberitakan kabar baik kepada orang lain yang belum percaya pada Tuhan. Kisah Rasul pasal 1 ayat 8 bahkan menegaskan pentingnya panggilan bersaksi ini sampai Roh Kudus sendiri yang akan memenuhi dan menuntun umatnya untuk menjalani panggilan ini dengan kapasitas dampak yang semakin meluas. Nah, tahukah saudara, di dalam mengembangkan panggilan untuk memberitakan kabar baik ini, kita pun harus memiliki sebuah konsep keseimbangan, yaitu antara bersaksi dan beraksi. Jikalau kita tahu di Kisah Para Rasul sendiri, para murid tidak hanya memberitakan, tetapi mereka beraksi dengan tindakan mengasihi orang lain, sehingga keberadaan mereka semakin nyata dan Tuhan menambahkan jumlah mereka, bukan? Saudara, bayangkan, sekiranya ada orang yang sangat semangat bersaksi, setiap ketemu orang kerinduannya untuk memberitakan berita Injil begitu berkobar sehingga bermuara pada kesaksian bahwa ya, Yesus adalah satu-satunya jalan untuk memperoleh pengampunan dosa, pemulihan relasi dengan Allah, dan kehidupan kekal. Ketemu orang-orang Kristen di gereja, di tempat kerja, dia juga sangat bersemangat untuk memastikan kepastian keselamatan dengan melakukan re-evangelism atau penginjilan ulang kepada mereka. Tetapi sayang, orang yang begitu bersemangat ini dikenal sangat temperamental. Emosinya gampang tersulut, bahkan tidak jarang berakhir pada makian. Kalau bekerja ya tidak kenal yang namanya sabar. Lakukan kesalahan, sekalipun rekan pasti kena damperatan. Orangnya bersemangat bersaksi, tetapi bikin luka sana-sini dengan perkataannya. Semangat bersaksi, tetapi paling emoh kalau diajak berbagi. Semangat bersaksi, tetapi suka gegeran sama istri atau anak sendiri. Artinya besar kesaksiannya, tetapi nol aksi. Saudara, para murid pada zaman gereja mula-mula tidak demikian. Atau saudara sebaliknya, aksi untuk menyatakan kasih dan peduli sangat luar biasa. Orangnya sabar dan dikenal sebagai orang yang bertanggung jawab. Tetapi saudara, tidak pernah sekalipun ia menceritakan kabar baik tentang Yesus Sang Juru Selamat yang telah menebus umatnya dan menjalani hukuman atas dosa-dosa umatnya. Bahkan ketika Tuhan membuka kesempatan, ketika orang yang mendapatkan kasih dan perhatian itu mengungkapkan kekaguman. Anda sangat baik ya, kok bisa Anda begitu baik sebagai orang Kristen walaupun saya berbeda dengan Anda? Saudara, di kesempatan seperti ini Injil tentu sangat dapat menjadi pesan untuk diberitakan. Tetapi mulut kita begitu kaku, seperti ada segel yang menutupnya sampai kemudian kita hanya bisa berkata, biasa saja. Kita kan memang harus mengasihi sebagai sesama. Atau, oh iya, terima kasih, semoga yang saya lakukan ini menjadi berkat. Atau, ya semua agama ajarkan yang baiklah. Saudara, sangat disayangkan bukan? Kita terjebak mengajarkan moral yang baik, tetapi kita mengabaikan pesan penting bahwa kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik, tetapi hanya melalui Yesus sebagai satu-satunya jalan menuju pada kehidupan kekal. Saudara, para murid di Kisah Para Rasul pada masa jemaat mula-mula tidak demikian. Saudara, kita harus seimbang antara keyakinan iman yang kita ceritakan melalui bersaksi dengan perilaku berkualitas yang meneguhkan setiap pesan yang kita beritakan melalui beraksi. Keduanya seperti saya pesawat terbang. Keduanya penting. Mengabaikan salah satu akan menjadikan pemberitaan Injil menjadi timpang.
Maka saudara, benarlah apa yang dikatakan oleh Yakobus di dalam Yakobus pasal 1 ayat 14. Apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Saudara, bagaimana dengan kehidupan kita? Apakah kita sudah menjalani kehidupan sebagai saksi Kristus dengan seimbang antara bersaksi dan beraksi? Atau jangan-jangan kita terjebak pada salah satu di antaranya? Saudara, kiranya Tuhan menolong kita untuk hidup seimbang, hidup bersaksi dan hidup beraksi. Soli Deo Gloria, God bless you.